Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami yang membahas tentang salah satu tokoh aliran humanistik, yaitu Abraham Maslow, dan dengan teorinya, yaitu teori holistik dinamik. Bersama kami sebagai pemateri, yang pertama adalah Rashati Ramdhani Prananta, yang kedua ada saya pribadi, yaitu Lina Srilestari, dan yang ketiga ada Miftah Muhammad Safarid. Pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh Laras tentang biografi Abraham Maslow. Kepadanya dipersilahkan. Abraham Harold Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April tahun 1908. Maslow dibesarkan dalam keluarga Yahudi Rusia dengan orang tua yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Pada masa kecilnya, beliau dikenal sebagai seorang anak Yahudi yang tumbuh dalam lingkungannya yang mayoritas dihuni oleh non-Yahudi yang terisolasi dan tidak bahagia pada masa itu dibandingkan dengan anak lain sebayanya. Beliau awalnya kuliah di hukum, namun pada akhirnya beliau memilih untuk mempelajari psikologi dan lulus dari Universitas Wisconsin. Pada saat beliau berkuliah, beliau menikah dengan sepupunya yang bernama Bertha pada bulan Desember tahun 1928 dan bertemu dengan mentor utamanya, yaitu Profesor Harry Harlow. Beliau memperoleh gelar bachelor pada tahun 1930, master pada tahun 1931, dan PhD pada tahun 1934. Maslow kemudian memperdalam riset dan studinya di Universitas Columbia dan masih mendalami subjek yang sama. Di sana, beliau bertemu dengan mentornya yang lain, yaitu Alfred Adler, salah satu kolega awal dari Sigmund Freud. Pada tahun 1937 sampai 1951, Maslow memperdalam ilmunya di Brooklyn College di New York. Beliau bertemu dengan dua mentor lainnya, yaitu Ruth Benedict, seorang antropologis, dan Max Wertheimer, seorang gestalt psikolog yang beliau kagumi secara profesional maupun personal. Kedua orang inilah yang kemudian menjadi perhatian Maslow dalam mendalami perilaku manusia, kesehatan mental, dan potensi manusia. Beliau menulis dalam subjek ini dengan mendalam. Tulisannya banyak meminjam dari gagasan psikologi, namun dengan pengembangan yang signifikan. Penambahan tersebut khususnya mencakup hierarki kebutuhan, berbagai macam kebutuhan, aktualisasi diri seseorang, dan puncak dari pengalaman. Maslow menjadi pelopor aliran humanistik psikologi yang terbentuk pada sekitar tahun 1950 hingga 1960-an. Pada masa ini, ia dikenal sebagai kekuatan ketiga di samping teori Freud dan behaviorisme. Maslow menjadi profesor di University Brandeis pada tahun 1951 hingga 1969 dan menjabat ketua Departemen Psikologi di sana selama 10 tahun. Disinilah beliau bertemu dengan Kurt Goldstein yang memperkenalkan ide aktualisasi diri kepadanya. Dan beliau memulai mengembangkan konsep psikologi humanistik dalam karya menulisnya sendiri. Maslow banyak berhubung dengan intelektual Eropa yang baru berimigrasi ke Amerika Serikat seperti Alfred Adler, Erich Fromm, dan Karen Horney. Pada tahun 1951, Maslow berjumpa dengan Kurt Goldstein, seseorang yang mengenalkannya kepada ide tentang aktualisasi diri yang menjadi bibit dari teorinya tentang hierarki kebutuhan. Pada periode ini pula, beliau bersama beberapa psikologi lain seperti Carl Rogers memproklamirkan aliran tiga
Third force dari psikolog yang dikenal sebagai humanisme. Tidak cukup bermain-main dengan humanisme. Menjelang akhir hayatnya, Maslow mengenalkan lagi satu aliran yang dikenal sebagai mazhab keempat, yakni psikolog transpersonal, yang berbasis pada filosofi dunia timur dan mempelajari hal-hal semacam meditasi, fenomena parapsikologi, dan kesadaran level tinggi. Beliau menghabiskan masa pensiunnya di California sampai pada akhirnya beliau meninggal karena serangan jantung pada 8 Juni 1970. Kemudian tahun 1967 Asosiasi Humanis Amerika menganugerahkan gelar Humanist of the Year. Nah, itulah beberapa biografi dari Abraham Maslow, mulai dari tempat lahir, pendidikan, karir, hingga akhir hayatnya. Selanjutnya beralih kepada teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Teori kepribadian dari Abraham Maslow mempunyai beberapa sebutan, seperti teori humanistik, teori transpersonal, kekuatan ketiga dalam psikologi, keempat dalam kepribadian, teori kebutuhan, dan teori aktualisasi diri. Akan tetapi, Maslow menyebutnya sebagai teori holistik dinamis, karena teori ini menganggap bahwa keseluruhan dari seseorang terus-menerus termotivasi oleh satu arah atau lebih kebutuhan, dan bahwa orang mempunyai potensi untuk tumbuh menuju kesehatan psikologis, yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri dapat dicapai setelah individu telah mencapai dan memenuhi hierarki kebutuhan yang paling dasar, yaitu kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penghargaan, baru kemudian memenuhi aktualisasi diri. Teori hierarki kebutuhan. Pada tahun 1954, Abraham Maslow memperkenalkan Hierarchy of Needs dalam bukunya yang berjudul Motivation and Personality, yang mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hierarki ialah urutan tingkatan atau jenjang jabatan. Pada teorinya, Abraham Maslow membuat urutan tingkatan yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kemampuan unik untuk membuat pilihan dan melaksanakan pilihan mereka sendiri. Maka dari itu, Abraham Maslow menganalogikan sebuah piramida sebagai teori hierarki kebutuhan. Teori kebutuhan manusia diklasifikasikan pada 5 hierarki kebutuhan, yaitu yang pertama, physiological needs atau kebutuhan fisiologis. Yang mana kebutuhan fisiologis ini ialah kebutuhan pokok manusia yang paling mendasar, seperti adanya cukup makanan, udara, air untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini dipandang sebagai kebutuhan mendasar, bukan saja karena setiap orang membutuhkannya sejak lahir hingga ajalnya, melainkan karena tanpa pemuasan berbagai kebutuhan tersebut, seseorang tidak dapat dikatakan hidup secara normal. Yang kedua ada safety needs atau kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan harus dilihat dalam arti luas, tidak hanya dalam arti keamanan fisik, tetapi juga ada keamanan yang bersifat psikologis seperti perlakuan yang manusiawi dan juga adil. Jika kebutuhan fungsional manusia sudah terpuaskan, mereka mulai termotivasi oleh kebutuhan akan rasa aman. Ada termasuk rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya mengancam seperti perang, terorisme, menyangkut rasa takut, rasa cemas, dan juga bahaya. Ini menjadi bagian dari kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga ialah belongingness and love needs. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan akan kasih sayang dan memiliki. Manusia adalah makhluk sosial, dan sebagai insan sosial, mempunyai berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan pengakuan akan keberadaan seseorang dan penghargaan atas harkat dan martabatnya. Sebagai manusia yang dikaruniai hati dan perasaan, pastilah kebutuhan akan hal ini juga perlu untuk dipenuhi, dan sebagian kebutuhan fisiologis dan rasa aman manusia mulai termotivasi oleh kebutuhan untuk dicintai dan dimiliki, seperti terwujud dalam dorongan untuk bersahabat, keinginan untuk memiliki pasangan dan keturunan, dan kebutuhan untuk melekat pada sebuah keluarga. Seseorang yang kebutuhan cinta dan dimilikinya
sudah relatif terpenuhi sejak anak-anak, tidak akan merasa panik saat menolak cinta. Sebaliknya, dia memiliki keyakinan bahwa dirinya akan diterima oleh orang-orang yang memang penting bagi mereka. Jadi, ketika orang lain menolak dirinya, dia tidak akan hancur. Yang kedua ialah kelompok kedua terdiri dari atas mereka yang tidak pernah merasakan pengalaman dicinta dan dimilikinya. Karena itu, tidak sanggup memberikan cinta pada orang lain, dan mereka mungkin jarang atau tidak pernah dipeluk, ditimang-timang, atau mengalami ungkapan cinta dari orang lain. Kelompok ketiga ialah mencakup orang-orang yang menerima sedikit saja rasa dicintai dan dimiliki karena hanya menerima cita rasa dari perasaan dicintai dan dimiliki. Mereka akan termotivasi, kuat untuk mencarinya. Dengan kata lain, manusia yang menerimanya sedikit saja porsi dicintai memiliki kebutuhan yang sangat besar untuk disayangi dan ketimbang mereka yang menerima porsi dicintai dan dimiliki yang sehat. Anak-anak memerlukan cinta agar dapat tumbuh sehat secara psikologis. Dan upaya untuk memenuhi kebutuhan ini biasanya bersifat terang-terangan dan langsung. Orang dewasa juga memerlukan cinta, tetapi upayanya seringkali disamarkan dengan cerdik. Mereka sering terlibat dalam perilaku mengalah seperti berpura-pura menuruti kemauan orang lain, atau mengadopsi cara bersikap yang sinis, dingin, dan juga sadis. Dalam hubungan antar pribadi mereka, sedangkan orang dewasa lain yang kebutuhan dicintainya masih tidak terpuaskan, dapat mengadopsi cara-cara yang lebih gamblang dalam upaya mereka untuk memuaskannya. Namun dengan bertindak demikian, mereka hanya merusak keberhasilan itu sendiri. Tuntutan konstan mereka untuk diterima dan disayangi membuat orang lain curiga, tidak bersahabat, dan menjaga jarak. Yang keempat ialah esteem needs. Salah satu ciri manusia adalah mempunyai harga diri. Karena itu, semua orang memerlukan pengakuan atas keberadaan dan statusnya oleh orang lain. Kebutuhan ini sangat berkaitan dengan reputasi dan juga harga diri. Reputasi adalah tentang prestise, pengakuan, atau ketenaran yang berhasil dicapai seseorang di mata orang lain. Sedangkan harga diri adalah perasaan seseorang terhadap keberhargaan dan keyakinan dirinya, yang mencakup penghargaan diri, keyakinan, kompetensi, dan pengetahuan bahwa orang lain memandang mereka dengan perasaan menghargai. Karena dengan adanya penghargaan itu, seseorang telah diakui keberadaannya atau statusnya di dalam lingkungannya, sehingga orang itu telah siap memasuki tingkatan yang tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Yang terakhir ialah self-actualization needs. Kebutuhan aktualisasi diri mencakup pemenuhan diri atau self-fulfillment, realisasi semua potensi, dan keinginan untuk menjadi kreatif dalam makna atau sebenarnya. Keinginan untuk pemenuhan diri untuk menjadi yang terbaik dari yang mampu dilakukan. Dalam diri setiap orang terpendam potensi kemampuan yang belum seluruhnya dikembangkan. Pada umumnya, setiap individu ingin agar potensinya itu dikembangkan secara sistematik, sehingga menjadi kemampuan yang efektif. Di dalam hierarki kebutuhan, Maslow bila di individu telah dapat memenuhi kebutuhan pertama, kebutuhan fisiologis, barulah ia dapat menginginkan kebutuhan yang terletak di atasnya, yaitu kebutuhan mendapatkan rasa aman. Setelah kebutuhan mendapatkan rasa aman, maka kebutuhan berafiliasi dan bersosialisasi dengan orang lain sebagai anggota masyarakat yang mendominasi dibandingkan kebutuhan lainnya. Ketika kebutuhan ini terpenuhi, maka kebutuhan harga diri mempunyai kekuatan yang dominan di antara kebutuhan-kebutuhan lainnya. Contoh, seseorang yang lapar atau seorang yang secara fisik dalam bahaya tidak begitu menghiraukan untuk mempertahankan konsep diri positif atau gambaran terhadap diri sendiri sebagai orang baik, dibandingkan untuk mendapatkan makanan atau keamanan. Namun begitu, orang yang tidak lagi lapar atau tidak lagi dicekam merasa takut, kebutuhan akan harga diri menjadi penting. Ketika kebutuhan akan harga diri ini telah terpenuhi, maka kebutuhan aktualisasi diri menduduki tingkat yang paling penting. Selanjutnya ada analogi dari hierarki kebutuhan, yaitu piramida hierarki, yang mana yang mendasari sebuah piramida hierarki ialah physiological needs, yang kedua ialah safety needs, yang ketiga ialah social needs, selanjutnya ialah esteem needs, dan puncak dari piramida hierarki ialah self-actualization atau adanya pemenuhan aktualisasi diri. Selanjutnya ialah pembahasan mengenai aktualisasi diri dan pengukurannya.
yang akan dibahas oleh Miftah Muhammad Safarid. Kepadanya, saya persilahkan. Aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan suatu kebutuhan akan pengembangan dan perealisasian terhadap potensi-potensi seperti minat, bakat, intelektual, agar dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Maksud dari manusia yang seutuhnya yaitu manusia yang diakui status keberadaannya, manusia yang mandiri, dan manusia yang mempunyai manfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain yang di sekitar dirinya. Kriteria bagi aktualisasi diri. Kriteria bagi aktualisasi diri. Yang pertama, mereka bebas dari psikopatologi. Kriteria ini merupakan kriteria negatif karena beberapa individu neurotik dan psikotik juga mempunyai kriteria yang sama dengan pribadi pengaktualisasi diri, seperti keterbukaan yang tinggi terhadap realitas, pengalaman-pengalaman mistis, kreatif, dan tidak takut berbeda dengan orang lain. Yang kedua, bergerak maju melewati hierarki kebutuhan. Pribadi pengaktualisasi diri bergerak maju melewati dasar-dasar kebutuhan. Yang ketiga, pribadi yang mengaktualisasikan diri memegang erat being values atau nilai-nilai kebutuhan. Mereka selalu menginginkan kebenaran, keindahan, keadilan, keefektifan, dan humor. Yang ketiga, pengaktualisasian diri. Pengeksploitasian sepenuhnya talenta diri, kapasitas, dan potensi. Nilai-nilai dari pribadi pengaktualisasi diri. Yang pertama, kebenaran. Yang kedua, kebaikan. Yang ketiga, keindahan. Yang keempat, kemenyeluruhan atau transendensi dikotomi. Yang kelima, kegairahan atau spontanitas. Yang keenam, keunikan. Yang ketujuh, kelengkapan. Yang kedelapan, kesempurnaan. Yang kesembilan, penyelesaian. Yang kesepuluh, keadilan dan keteraturan. Yang kesebelas, keefektifan atau kesehajaan. Yang kedua-belas, totalitas atau kekayaan. Yang ke-13, kegigihan. Yang ke-14, humor atau kebermainan. Yang ke-10, kemandirian. Being values yang hilang akan mengarah kepada patologi seperti halnya kekurangan makan, menyebabkan kekurangan gizi. Begitu pula jika menolak kebenaran manusia akan menderita paranoia. Misalnya, tanpa keadilan dan keteraturan mereka akan mengalami rasa takut dan cemas. Tanpa permainan dan humor, mereka akan menjadi kaku dan mudah tersinggung. Definisi salah satu dari being values akan menghasilkan metapatologi atau ketiadaan filsafat hidup yang bermakna bagi dirinya. Ciri-ciri pribadi pengaktualisasi diri. Maslow mengidentifikasikan 15 ciri orang yang telah mengaktualisasikan diri. Di antaranya, yang pertama, memiliki persepsi akurat tentang realitas. Yang kedua, menikmati pengalaman baru. Yang ketiga, memiliki kecenderungan untuk mencapai pengalaman puncak. Yang keempat, memiliki standar moral yang jelas. Yang kelima, memiliki selera humor. Yang keenam, merasa bersaudara dengan semua manusia. Yang ketujuh, memiliki hubungan pertemanan yang erat. Yang kedelapan, bersikap demokratis dan menerima orang lain. Yang kesembilan, membutuhkan privasi. Yang kesepuluh, bebas dari budaya dan lingkungan. Yang ke-11, kreatif. Yang ke-12, spontan. Yang ke-13, lebih berpusat pada permasalahan bukan pada diri sendiri. Yang ke-14, mengakui sifat dasar manusia. Dan yang terakhir, tidak selalu ingin menyamakan diri dengan orang lain.